Abdurrahman Wahid dikenal dengan panggilan Gus Dur. Ia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Pemilihan presiden dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat paripurna ke-13 MPR. Gus Dur ditemani oleh Megawati Soekarno Putri yang terpilih menjadi wakil presiden yang dilantik menjadi wakil presiden pada tanggal 21 Oktober 1999. Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden, yakni PKB, Golkar, PPP, PAN, PK, dan PDIP. Di awal pemerintahannya, Abdurrahman Wahid membubarkan dua departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial diiringi dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui keputusan Presiden nomor 355/M tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Program kerja selama menjabat menjadi presiden. Yang pertama, pembubaran Departemen Penerangan. Departemen Penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999. Gus Dur beralasan bahwa Departemen Penerangan dianggap terlalu banyak mencampuri urusan pengelolaan informasi yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Selain itu, Gus Dur juga pernah mengatakan bahwa apabila kerjanya hanya melarang dan mengekang kebebasan pers, sebaiknya Departemen Penerangan ditiadakan. Yang kedua ada penggantian nama provinsi dari Irian Jaya menjadi Papua. Menurut Gus Dur, nama Irian kurang cocok karena kata Irian berasal dari bahasa Arab yang artinya telanjang. Alasan kedua, karena dalam tradisi orang Jawa, jika memiliki anak yang sakit-sakitan, sang anak akan diganti namanya supaya segera sembuh. Sama seperti halnya dengan Irian Jaya yang diganti menjadi Papua. Perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua merupakan salah satu cara Gus Dur untuk mengembalikan harkat serta martabat masyarakat Papua. Yang ketiga ada penghapusan rangkaian kebijakan yang bernilai diskriminasi terhadap kebudayaan Tionghoa. Gus Dur ingin membangun Indonesia baru yang damai tanpa prasangka dan bebas dari kebencian. Untuk itu, masa lalu yang kejam, kelam, serta tidak toleran harus diputus. Partisipasi masyarakat mesti dibangun, yang lemah tidak ditinggalkan. Untuk mewujudkan itu, Gus Dur menghilangkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan instruksi Presiden Inpres nomor 6 tahun 2000 yang dikeluarkan tanggal 17 Januari tahun 2000 untuk mencabut Inpres 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Yang keempat ada membekukan MPR dan DPR. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membekukan DPR dan MPR pada tahun 1999 sebagai bagian dari langkah-langkah reformasi politik yang diambil untuk mengakhiri era Orde Baru dan mendemokratisasi sistem politik Indonesia. Beberapa alasan dibalik keputusan tersebut termasuk upaya untuk mengurangi kekuatan militer dan membawa lebih banyak demokrasi ke dalam pemerintahan. Gus Dur ingin menghapuskan ketentuan dui fungsi ABRI yang memberikan peran politik kepada militer. Pencabutan DPR dan MPR sebelumnya juga terkait dengan penolakan terhadap sistem politik yang otoriter dan upaya untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada lembaga-lembaga sipil dan demokratis. Yang terakhir ada pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Pada masa pemerintahan Gus Dur, terjadi pencabutan larangan terhadap PKI dan penyebaran paham Marxisme dan Leninisme. Keputusan tersebut terkait dengan upaya untuk mendukung demokratisasi dan memulihkan hak-hak sipil yang sempat dibatasi pada masa Orde Baru. Gus Dur sebagai Presiden Indonesia pada periode 1999
sampai 2001 berusaha menciptakan iklim politik yang lebih inklusif dan menghormati kebebasan berekspresi. Pencabutan larangan terhadap PKI dan paham Marxisme Leninisme oleh Gus Dur mencerminkan semangat reformasi dan pembukaan politik di Indonesia setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Keputusan ini bagaimanapun juga menuai kontroversi dan perbedaan pendapat di masyarakat Indonesia. Sebelum kita masuk ke visi dan misi dari pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, mari kita flashback ke masa pemilihan Presiden Indonesia tahun 1999. Pemilihan Presiden Indonesia 1999 dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 1999 hingga 2004. Pemilihan ini dilaksanakan dalam agenda Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 pasca Pemilu Legislatif 1999. Pemilihan ini diselenggarakan dalam 2 tahap, yaitu pada tanggal 20 Oktober 1999 untuk memilih Presiden Republik Indonesia dan tanggal 21 Oktober 1999 untuk memilih Wakil Presiden Republik Indonesia. Calon Presiden atau Wakil Presiden terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak dari anggota majelis. Pemilihan tahap pertama diikuti oleh 2 calon presiden, yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Serta pemilihan tahap kedua diikuti 2 calon wakil presiden, yaitu Megawati Soekarno Putri dan Hamzah Has. Nah, dalam pemilihan ini diwarnai dengan berbagai dinamika, seperti Presiden Pertahanan Bacharuddin Jusuf Habibie yang memilih tidak maju kembali sebagai calon presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 19 Oktober 1999, serta calon presiden Yusril Iza Mahendra yang mengundurkan diri beberapa saat menjelang pemungutan suara karena merasa ditipu oleh Amin Rais. Setelah berbagai dinamika yang berlangsung, akhirnya hasil dari pemilihan suara untuk presiden dan wakil presiden masa bakti 1999 hingga 2004 telah keluar. Bisa kita amati dalam tabel hasil pemilihan presiden bahwa Abdurrahman Wahid dengan fraksi pengusung, fraksi Kebangkitan Bangsa, fraksi Reformasi, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan memperoleh persentase sebanyak 53,28% dengan hasil suara elektoral sebanyak 373 kursi dari 700 suara. Sedangkan Megawati Soekarno Putri dengan fraksi pengusung, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh persentase sebanyak 44,72% dengan hasil suara elektoral sebanyak 313 kursi dari 700 suara, yang mengantarkan Abdurrahman Wahid dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia keempat untuk masa bakti 1999 hingga 2004. Dan dalam tabel hasil pemilihan wakil presiden, bisa kita amati bahwa Megawati Soekarno Putri dengan fraksi pengusung, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh persentase sebesar 56,57% dengan hasil suara elektoral sebanyak 396 kursi dari 700 suara. Sedangkan Hamzah Has dengan fraksi pengusung, fraksi Partai Persatuan Pembangunan memperoleh persentase sebesar 40,57% dengan hasil suara 284 kursi dari 700 suara, yang mengantarkan Megawati Soekarno Putri dilantik untuk mendampingi Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden untuk masa bakti 1999 hingga 2004. Kemudian, visi dan misi dari Gus Dur adalah, yang pertama adalah visi. Terwujudnya cita-cita intelektual Gus Dur untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera dan umat manusia yang berkeadilan sosial dengan menjunjung tinggi pluralisme, multikulturalisme, demokrasi, hak asasi manusia yang diinspirasi nilai-nilai Islam.
The Wahid Institute berusaha memperjuangkan terciptanya dunia yang damai dan adil dengan mengembangkan pandangan Islam yang toleran dan moderat dan bekerja untuk terbangunnya kesejahteraan bagi semua manusia. Dan yang kedua adalah misi. 1. Mengembangkan, merawat, dan menyebarluaskan nilai-nilai Islam yang damai dan toleran. Kedua, mengembangkan dialog-dialog antara budaya lokal dan internasional demi memperluas harmoni Islam dengan berbagai kebudayaan, budaya, dan agama di dunia. Yang ketiga, mendorong beragam inisiatif untuk memperkuat masyarakat sipil dan tata kelola pemerintah yang baik di Indonesia dalam penguatan demokrasi. Yang keempat, mempromosikan partisipasi aktif dari beragam kelompok agama dalam membangun dialog kebudayaan dan dialog perdamaian. Lalu yang terakhir, mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kebijakan Gus Dur tentang hukum dan pemerintahan. Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial Perampingan Struktur Pemerintahan. Pembentukan Departemen Eksplorasi Laut yang pada 30 November 2000 menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan. Amandemen UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Agenda reformasi berkaitan dengan susunan pemerintahan pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Memisahkan TNI dan Polri. Lalu yang terakhir, menyelesaikan kasus KKN pada Desember 1999. Kasus KKN masa Orde kembali dibuka dan Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa kasus KKN. Lalu ada kebijakan Gus Dur terhadap HAM. Gus Dur merupakan sosok yang pluralis mendukung keberagaman. Sosok yang pluralis membela hak minoritas Tionghoa Konghucu. Berakhirnya pemerintahan Gus Dur. Jatuhnya pemerintahan Gus Dur merupakan akumulasi dari berbagai gagasan dan kebijakan yang kontroversial. Beberapa gagasan dan kebijakan kontroversial tersebut adalah gagasan mencabut APMRS nomor 25 1966 tentang larangan Partai Komunis Indonesia. Lalu gagasan kerjasama perdagangan dengan negara Israel dan mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR. Yang pada 21 Juli 2001 atas permintaan DPR, MPR menyelenggarakan sidang istimewa dengan agenda memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang akhirnya pada tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur dilengsarkan dan diganti oleh Megawati Soekarno Putri.